April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. China, first row. China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bangun tidur di suatu pagi dan mikir, kayaknya dunia ini tidak adil. Dan saatnya gue naikin tarif-tarif masuk barang-barang ke negara gue. Yeah. Oke, teman-teman semua mungkin sudah mendengar pemberitaan di mana muncul satu istilah baru, yaitu Trump tarif atau tarif Trump. Yang mana hal tersebut menghebohkan dunia. Benar-benar heboh gitu. Karena berlaku ke hampir seluruh negara di belahan dunia ini. Ya kan? Dan dibicarakan oleh semua orang waktu itu. Nah, sederhananya gini, Trump itu memberlakukan tarif impor untuk barang-barang yang masuk ke Amerika Serikat mulai tanggal 2 April 2025 lalu. Dan tarif impor ini berbeda dari tarif impor sebelumnya, alias tarif impor baru. Beliau menyebut ini sebagai Liberation Day. This is one of the most important days, in my opinion, American history. It's our declaration of economic independence. My fellow Americans, this is Liberation Day. April 2nd, 2025 will forever be remembered. Nah, Trump menetapin batas tarif dasar 10% untuk semua negara. Jadi semua negara itu rata tuh 10%. Nah, problemnya nggak sampai di situ, teman-teman. Nah, beberapa negara itu ternyata dikasih tarif jauh di atas rata-rata negara yang lain atau dinilai 10% itu, terutama untuk negara-negara yang selama ini Trump anggap curang dengan Amerika Serikat. Dan ternyata di antara list negara itu banyak negara yang sangat kita kenal dan sangat dekat dengan kita. Vietnam, Thailand, Malaysia, dan tentunya Indonesia. Nah, di sini gue mau coba jelasin dengan cara sesederhana mungkin supaya mudah untuk teman-teman ikuti dan pahami. Jadi kembali lagi bersama saya Ferry Irwandi di segmen Bahasa Baik. Oke, jadi gini ceritanya teman-teman. Supaya common ground-nya dapet nih ya. Karena di channel gue bakal bahas sesuatu yang agak lebih kompleks dan mungkin agak lebih impactful ke masyarakat kita. Dan karena ini ada perubahan besar, tapi di sini di Bahasa Baik ini gue akan ngomong secara literal tentang kenapa tarif Trump ini muncul, apa dampaknya, dan bagaimana perkembangan saat ini. Gitu. Jadi gini, kita mulai dari dasar dulu. Jadi teman-teman, buat yang belum paham, setiap negara itu punya satu tarif pungutan yang mereka terapkan ke setiap barang-barang yang diekspor ke negara tersebut. Misalnya negara A mau jualan sepatu ke negara B. Nah, negara B ini bakal masang tarif yang dibayarkan ke pemerintah negara B buat sepatu dari negara A untuk masuk ke negaranya. Paham kan? Nah, misalnya tarif negara B itu 10% untuk sepatu, artinya kalau negara A mau jual sepatu dengan harga dasar 100.000, pihak yang mengekspor sepatu itu ke negara B harus bayar tarif 10% dari harga itu, yakni 10.000 per unit. Jadi nanti sepatu itu ketika beredar di negara B, harganya akan naik karena ketambahan pungutan impor tadi. Ini bisa ngaruh ke beberapa hal, teman-teman. Yang paling kelihatan ya jumlah orang yang mengkonsumsi barang tersebut, karena dalam elastisitas permintaan jelas price, demand, supply itu kan saling bergerak satu sama lainnya. Jadi karena mereka melihat harganya lebih tinggi, mereka bisa nyari substitusi barangnya, mereka coba cari alternatifnya, dan akhirnya ketika harganya udah terlampau tinggi, mereka cari yang lebih murah, dan barang yang dijual itu pun jumlah penjualannya juga turun. Jadi paham kan? Jadi ya orang stop konsumsi karena daya belinya nggak lagi nyampe. Misalnya nih, di harga 110.000, ada 1 juta orang yang mampu beli dan bisa beli. Ternyata di harga barunya yang misalnya dari 110.000 tuh jadi 1 juta gitu ya. Yang mampu beli itu nggak lagi 1 juta orang, katakan 200.000 orang. Akhirnya berkurang lebih dari setengah pembelian di negara tersebut. Dari situ dampaknya juga bakal panjang ke ekonomi secara keseluruhan. Makanya ini sebuah kebijakan yang gue nggak bilang sederhana ya, tapi bisa kita katakan mudah dimengerti, tapi impact-nya bisa sangat besar. Sampai sini paham? Ya kan? Oke, kita lanjut. Nah, mari kita langsung bahas secara konkret dalam kasus yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu tarif baru Trump dan dampaknya untuk Indonesia.
Jadi teman-teman, supaya teman-teman paham, selama ini Indonesia itu masang tarif yang cukup tinggi buat barang Amerika Serikat masuk. Misalnya tekstil dan sepatu. Itu bahkan bisa sampai 25 atau 30% ya. Lumayan tinggi sekali. Dan yang paling familiar buat orang-orang itu kan, ya misalnya elektronik, iPhone, kenapa di Indonesia lebih mahal. Nah, itu salah satu pengaruhnya ya itu tadi. Tarif impor tadi. Nah, sementara Amerika Serikat ke Indonesia itu masang tarifnya rendah, cuma 3,3%. Jadi buat barang-barang kita yang masuk di sana atau dikonsumsi di Amerika Serikat itu cuma kena tarif 3,3%. Artinya kenaikan harganya nggak akan sesignifikan barang Amerika yang masuk ke Indonesia. Dan bahkan banyak yang berada di bawah itu, teman-teman. Beberapa komponen elektronik yang diekspor dari Indonesia ke Amerika Serikat itu tarifnya cuma 0% alias gratis. Jadi nggak ada pungutan masuk dari Amerika Serikat untuk barang-barang Indonesia yang masuk ke sana. Jadi paham ya sampai sini. Kenapa demikian gue harus ngejelasin ini? Karena ketika gue memantau lini masa, memantau TikTok, memantau Twitter, memantau Instagram, ternyata banyak sekali teman-teman yang belum paham tarif 32% ini. Yang mereka artikan adalah ketika Trump mengeluarkan kebijakan tarif 32%, artinya kita membeli barang Amerika Serikat itu jauh lebih mahal gitu. Enggak kayak gitu. Artinya barang kita yang kesana yang nantinya harganya akan jauh lebih mahal. Berarti bagus dong Bang, marginnya bakal untung ya? Tidak, ketika harganya udah terlalu mahal, orang akan beralih ke barang yang lain. Jadi ya ekspor kita justru akan menurun. Jadi gitu ya, jangan kebalik-balik teman-teman. Nah, kita lanjut. Karena kondisi seperti ini, Trump bangun tidur dan berpikir, kok Amerika Serikat dizolimi nih? Kita nih korban ketidakadilan, kita sangat baik untuk negara-negara lain masukin barangnya ke sini, tapi ketika barang kita mau masuk ke sana, mereka kasih tarif tinggi-tinggi, termasuk Indonesia nih, gitu. 25-30% ini berlebihan nih. Gue harus bikin ini seimbang. Padahal kan sebenarnya alasan dibalik itu semua juga tahu ya. Perbedaan gap ekonomi antar negara, perbedaan produksi, bagaimana barang-barang Amerika Serikat menguasai dunia, dan lain sebagainya. Seharusnya Trump sadar itu, tapi ya seperti kata Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani Indrawati, semua ilmu makro, semua ilmu ekonomi udah tidak berlaku atas kebijakan Trump ini. Jadi ya kita harus merespon ini dengan baik. Oke, lanjut. Sebenarnya kalau kita tarik konteksnya ke belakang teman-teman, logika penerapan tarif yang berbeda dan nggak setara itu ada di tingkat ekonomi negara terkait. Jadi logikanya negara maju ngasih keringanan tarif ke negara berkembang supaya ngebantu industrinya jadi berkembang gitu. Jadi maju gitu. Ekspektasinya ini bisa memperkuat daya ekonomi negara tersebut yang pada akhirnya berkontribusi juga ke ekonomi global. Nah, contoh paling nyatanya ya Jepang habis perang. Tanpa hal seperti itu, tanpa mekanisme seperti ini, Jepang nggak akan berkembang tuh. R&D-nya, teknologinya, ekonominya ya karena bentuk seperti ini. Jadi didorong gitu. Nah, jadi industri di negara berkembang lebih maju, daya beli masyarakat naik, konsumsi naik, termasuk konsumsi barang-barang negara maju, terus bisnis di negara maju semakin menghasilkan keuntungan, ekonomi negaranya pun akan semakin mapan. Sementara Trump ini berpikir berbeda, teman-teman. Logika yang mendasari dia memutuskan Trump tarif ini adalah, nah, gue nggak mau yang kayak gini, ini nggak fair, ini nggak free market, ini nggak adil gitu ya. Kalau gue masuk ke lu tarifnya gede, maka lu masuk ke gue juga tarifnya gede. Jadi itu yang disampaikan oleh Trump, maka dia membuat kejutan sebesar itu. Contoh case langsungnya ya Indonesia tadi. Di mata Trump, Indonesia selama ini nerapin banyak proteksi kayak tarif yang lumayan tinggi, terus ada TKDN dan lain-lain ya, nanti gue jelasin di channel gue. Nah, gara-gara itu Trump ngerasa, oke, Indonesia harus kita kasih pelajaran nih, langsung kasih 32%. Nah, bayangin teman-teman, dari awalnya secara umum itu tarif itu ada di angka 3,3% ya, itu dinaikin jadi 32% untuk semua barang. Jadi kenaikannya hampir 30%, dan ini jelas bukan angka yang kecil. Nah, gue udah coba analisis dampak kemungkinan ekonominya secara langsung maupun tidak langsung di level yang paling nampak dan bisa dirasakan oleh kita semua. Nah, selama ini kita banyak mengekspor macam-macam barang ke Amerika. Bahkan di tahun 2023 dan 2024 nilai ekspor kita lebih besar dari impor kita. Jadi surplus nih transaksi bilateral antara Indonesia dan Amerika gitu. Ya, jadi kita lebih banyak ngasih daripada menerima gitu. Nah, di tahun 2023 nilai ekspor kita ke Amerika Serikat itu mencapai sekitar 14 miliar US dollar atau sekitar 235,7 triliun. Nah, dengan adanya tarif baru dan sejumlah asumsi umum, maka kita akan ketemu nih angka perkiraan penurunan demand impor yang ternyata hampir setengahnya, Pak. Jadi nilainya bisa turun sekitar, kalau coret-coretan kasarnya ya, 8 miliar US dollar. Nilai ini kalau diestimasikan dalam dampaknya ke bisnis, kemungkinan bisa menyebabkan PHK sebanyak 1-1,5 juta pekerja. Dari sini kita bisa kehilangan ya around 1 atau 2% GDP kita. Itu berarti kalau teman-teman berdagang akan
lebih sulit untuk mendapatkan pelanggan. Kalau teman-teman bekerja, akan lebih sulit untuk mencari pekerjaan dan kemungkinan kehilangan pekerjaannya juga lebih besar. Dan kalau teman-teman sedang mencari kerja, maka kegiatan mencari kerja bukanlah kegiatan yang mudah untuk dilakukan karena sulit sekali. Dan si malakamannya lagi, kalau tidak ada pengetatan barang masuk, negara kita bisa kebanjiran limpahan barang yang gagal masuk ke Amerika Serikat karena kenaikan tarif. Mumet kan? Akhirnya siklusnya makin parah. Terus yang dagang makin ketat kompetisinya. Bisa semakin nggak laku. Dari situ bisnis-bisnis bisa gulung tikar. Dan lagi-lagi yang bekerja bisa kehilangan pekerjaan. Dan yang nyari kerja bisa nggak dapat pekerjaan. Gitu. Jadi butuh respon yang tepat, confident, kalem dari pemerintah sesegera mungkin untuk bisa mengarahkan semua pelaku ekonomi ke langkah yang sehat supaya kita nggak stuck di dalam lubang kekacauan industri. Nah, sekarang kan kita lihat perkembangannya dan kita baru mendapatkan info terbaru bahwa Trump itu menunda 90 hari tarif Trump ini untuk negara-negara yang coba bernegosiasi. Yang gue bingung adalah beberapa orang itu merasa kayak, wah nggak boleh, kita harus lawan. Men, nggak bisa gitu, nggak bisa ngelawan barbar kayak gitu. Kita bukan China, kita bukan Jerman, kita bukan Jepang gitu loh. Kebutuhan ekspor impor kita ke Amerika Serikat itu masih terlalu tinggi. Dan jangan karena lu tidak suka dengan pemerintah atau lu pengen terus savage dengan pemerintah, kitanya jadi tidak benar dalam melihat problemnya gitu loh. Jadi malah perang tarif dengan Amerika Serikat itu bukan keputusan yang tepat, apalagi Amerika Serikat dipimpin sama orang kayak gini nih. Yang penuh dengan elemen kejutan nih, yang tiba-tiba mengacaukan seluruh dunia nih, kita bingung gitu. Jadi yang benar ya emang kita harus bisa ngasih leverage dan bergaining tanpa harus menurunkan harkat martabat bangsa ataupun tanpa harus segitunya kepada Amerika Serikat sambil mencari alternatif lain. Jadi gak cuma bergantung sama US nih. Apalagi kan kita udah gabung BRICS ya. Harusnya itu membuka banyak possibility dan kemungkinannya lain gitu loh. Sembari negosiasi berjalan, ini juga terus berjalan. Jadi ketergantungan itu bisa dikurangi. Karena kalau tidak ya bahaya, mau dilawan perang tarif ujungnya kayak China gitu. Jadi 90 hari ini semuanya ditunda kecuali Cina, yang mana bukannya malah diturunin, makin dinaikin lagi sama Trump. Karena apa? Karena Cina melawan juga, dia naikin juga. Dan ini akan memberikan dampak yang buruk bagi ekonomi global ya. Dua powerhouse ini harus konflik ya, itu ya savage sih, keras sih kalau kita ngomongin di media sosial, dan seru sih kalau ngomongin di media sosial. Tapi kalau itu kejadiannya susah, bos, susah banget. Jadi sebenarnya pemerintah kita juga sedang bekerja untuk urusan ini, dan dari informasi terakhir yang kita dapat ya emang negosiasinya udah masuk, tapi kita belum tahu persis nih apa yang dinegosiasikan, apa yang di offer, apa yang kita dapat. Tapi Amerika Serikat udah ngasih pengumuman juga, udah consider offer dari Indonesia, dan kita berharap ini jalan terbaik buat ekonomi kita karena kita butuh kestabilan kan. Lu mau pro pemerintah, lu mau oposisi, ketika negara ini tidak stabil dan perekonomian individu kita tidak dalam keadaan baik-baik saja, maka kita akan jadi salah satu bagian dari masyarakat yang paling terdampak atas ketidakstabilan ekonomi ini. Makanya ini harus dihindari teman-teman. Gitu. Makanya kita pantau terus prosesnya sampai mana, jangan sampai negara kita mengalami kerugian gitu. Dan syukur-syukur offernya masuk akal, bukan sesuatu yang menimbulkan kontroversial yang besar dan berlarut-larut. Karena seperti yang pernah gue bilang, kebijakan politik akhirnya berpengaruh pada keputusan ekonomi. Keputusan ekonomi pun akhirnya mengantarkan situasi politik. Jadi ini sebab akibat atau kausalitas yang benar-benar jelas. Dan terakhir gue harap teman-teman semua bisa berbagi optimisme dan tetap produktif mendorong perputaran ekonomi di dalam negeri kita. Jadi ya supaya kita punya ketahanan yang baik, dan ketika ada volatilitas yang luar biasa di perekonomian global seperti sekarang, ya kita bisa sustain dan keep strong gitu loh. Dan gue juga berharap pemerintah juga concern dengan hal itu ya. Jadi ketimbang lu mengesahkan RUU undang-undang yang emang belum ada urgensinya dan lain sebagainya, banyak intunya, mending fokus yuk sama-sama yuk, kestabilan ekonomi ini kita jaga dulu, pertumbuhan ekonomi ini kita jaga dulu, volume transaksi ekonomi ini kita jaga dulu, kita buang dulu behavior buruknya, kita benerin dulu, kita tingkatkan R&D kita, lead bank kita bikin konsumen itu mendapatkan barang terbaik dengan harga yang terbaik. Tapi di satu sisi pengusaha kita, petani kita, para produsen lokal juga diproteksi dan diurus dengan benar gitu loh. Bukannya untuk beberapa pihak tertentu, kartel, mafia, dan lain sebagainya. Jadi ekonomi kita bisa survive. Dan sebenarnya di tahun 2025 ini kita udah punya bench untuk cari benchmarking yang tepat, yang benar-benar bisa kita aplikasikan. Itu nggak susah. Kita bisa lihat Thailand, Vietnam, dan lain sebagainya. Nah, itu sih. Jadi itu aja dari gue. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di Bahasa Baik selanjutnya. Saya Ferry Irwandi. Salam masyarakat baru.